KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. KUHP baru masih memuat sejumlah pasal lama yang dianggap memberangus kebebasan berpendapat dan mengancam pegiat demokrasi. Pasal penghasutan salah satunya. Aktivis buruh Nining Elitos pernah dijerat dengan pasal ini usai menggelar aksi buruh pada 2021. Seperti apa kisahnya? Apa saja dampak upaya kriminalisasi itu terhadap kehidupan Nining dan aktivitasnya berorganisasi? Simak Saga KBR yang disusun jurnalis Nini Yunianti. Nining Elitos mengingat rangkaian kejadian pasca aksi buruh 8 Maret 2021 silam. Kala itu tengah malam, ia masih di kantor Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia KASBI. Tiba-tiba ada panggilan dari rumah. Anak saya menelpon, ibu, ada polisi menyampaikan surat. Saya akhirnya sempat ngobrol dalam rangka apa dan kemudian apa. Dia menyampaikan pada saat itu adalah ini mereka menyampaikan surat dari Polda Metro Jaya. Itu adalah surat panggilan dari polisi. Nining bersama anggota KASBI Partini diduga melanggar sekitar 5 pasal terkait aksi buruh pada peringatan Hari Perempuan Sedunia. Di antaranya pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Nining diduga menghasut massa menggelar aksi di tengah pandemi. Kalau dikatakan menghasut, di mana letak hasutnya? Itulah peran dari organisasi Serikat Buruh untuk memberikan edukasi, untuk memberikan masukan, kritikan gitu ya terhadap ketika kebijakan-kebijakan itu berkaitan dengan kehidupan tidak hanya kepada buruh, kehidupan masyarakat yang lebih luas gitu loh. Nining keberatan karena merasa dikriminalisasi. Penegak hukum dinilainya diskriminatif. Banyak pejabat yang menyebabkan kerumunan tetapi tidak ditindak. Termasuk Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke NTT beberapa pekan sebelum aksi buruh. Hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitu loh. Kalau memang undang-undang karantina digunakan, seharusnya Presiden yang melakukan pelanggaran kerumunan di NTT itu juga harus diberikan peringatan dong, dipanggil gitu ya. Terus di Jogja, pejabat negara juga melakukan kerumunan yang luar biasa. Di Jawa Timur juga melakukan. Nining tak menggubris 2 kali panggilan polisi. Sampai akhirnya, ia dan beberapa perwakilan masyarakat sipil diundang oleh Kapolda Metro Jaya yang ketika itu dijabat Fadil Imran. Pada saat itu, Kapolda menyatakan ya cukup di sini. Setelah itu tidak ada tindak lanjut sampai sekarang. Gitu ya. Butuh tak kurang dari 3 bulan, Nining lepas dari upaya kriminalisasi. Ini adalah kasus pertama yang menjeratnya sejak menjabat Ketua Umum KASBI pada 2008. Kriminalisasi mengganjal aktivitasnya berorganisasi. Waktu itu kalau nggak salah saya harus ke Sumatera. Kebetulan kan kita punya basis-basis perkebunan di sana. Dan kita harus melakukan edukasi, memberikan pelatihan yang akhirnya ditunda. Tugas ke beberapa daerah misalkan Jawa Tengah atau apa kita pending karena kita memang harus fokus karena ada persoalan kriminalisasi apalagi saya sebagai ketua umum gitu ya. Keluarga Nining pun merasa tertekan. 2 kali mereka didatangi polisi di waktu yang sama tengah malam. Kebetulan saya tidak ada di rumah gitu loh, masih di kantor, di organisasi gitu. Saya bilang ada keperluan apa? Silaturahmi. Saya bilang Bapak tahu jam berapa ini? Saya bilang, kalau Bapak ada urusan kaitan dengan pekerjaan, saya silakan datang ke kantor, saya masih ada kok. Beberapa tetangga juga ditanya-tanyai orang tak dikenal tentang aktivitas Nining. Tiba-tiba ada orang yang ngopi di warung kopi situ, nanya-nanya identitas saya, keluarga saya, gitu, nanya aktivitas, kan aneh. Kalau saya sih nggak terlalu ngambil pusing ya, tapi kan anak-anak merasa was-was untuk keluar, anak-anak juga kurang nyaman untuk bermain karena rumahku kan terbuka. Akhirnya setiap orang lalu lalang jadi ada rasa kecurigaan dan was-was. Beruntung, Nining mendapat dukungan penuh keluarga. Aktivis buruh kelahiran Bengkulu 1978 ini bakal terus lantang bersuara mengkritik penguasa.
Ia tak gentar meski pasal penghasutan kembali masuk di KUHP baru. Kalau memang harus saya diakhiri dengan dibui, ya konsekuensi saya bukan korupsi, saya bukan pembunuh, saya bukan maling, saya bilang. Saya bukan berkelahi, tapi saya adalah berjuang, terhormat kan. Saya menjadi bagian orang yang masih bersemangat, mari kita tetap mengkritik, mari tetap kita kontrol siapapun pelaksana negara ini gitu ya. Ketika tidak patuh terhadap mandat dari konstitusi, apa yang menjadi hukum gitu ya, itu nggak boleh kita biarkan gitu. Pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menyebut ada perbaikan di pasal penghasutan di KUHP baru. Salah satunya soal ancaman hukuman. Kalau di 160 kalau nggak salah 6 tahun itu. Yang sekarang 4 tahun. Kalau 4 tahun kan menjadi tidak bisa ditahan. Sepertinya untuk menghindari juga tindakan-tindakan represif yang langsung ditahan. Oke, diproses tapi biarkan pelakunya itu tetap berada di luar dan silakan nanti proses peradilan yang membuktikan. Di sisi lain, Agustinus menyoroti pasal penghasutan di KUHP baru yang berpotensi multitafsir. Khususnya di ayat kedua tentang ancaman hukuman bagi yang menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan. Apa makna kata dengan kekerasan itu ya kan? Saya mengajak orang untuk melakukan perlawanan. Tidak dengan kekerasan, tetapi orangnya melakukannya dengan kekerasan. Nah, apakah kemudian saya bisa dipidana? Menurut saya tidak. Seharusnya 246 itu ketika saya menghasut orang untuk melakukan perlawanan dengan kekerasan. Nggak boleh dipotong, melakukan perlawanan dengan kekerasan. Harus ditafsir begitu. Agustinus juga menyoroti masih rendahnya kapasitas penegak hukum, terutama kepolisian. Kepolisian kita kadang-kadang berinisiatif juga ya, untuk apa saya tidak tahu. Saya tidak yakin bahwa itu semua diperintahkan oleh kekuasaan, tapi kadang-kadang juga mereka punya inisiatif mungkin untuk memperlihatkan prestasi atau apa gitu, sehingga inisiatif-inisiatifnya menjadi berlebihan. Menurut saya salah satu yang barangkali dari pemerintahan sekarang belum berhasil ya mengubah budaya penegak hukum terutama di kepolisian. Peradilan pun, kata Agustinus, belum sepenuhnya bebas dari tekanan. Namun, kini tekanan itu bisa dari siapa saja, tak melulu dari penguasa. Orang-orang pro pemerintah juga bisa dikriminalisasi tuh. Ya, berapa banyak orang pro pemerintah juga dipenjarakan karena tekanan dari masyarakat. Ini yang kita sekarang ini belum berhasil membebaskan sistem peradilan pidana dari tekanan siapapun dalam hal apapun. Agustinus berujar, masyarakat sipil tak perlu khawatir dengan pasal penghasutan maupun pasal-pasal lain yang rentan memberangus kebebasan berpendapat. Kata dia, meski masih jauh dari sempurna, demokrasi dan sistem hukum Indonesia semakin terbuka. Artinya masyarakat sipil kan juga harus punya batas. Batasnya apa? Kita tidak melakukan kekerasan, kita tidak merugikan hak orang lain, kita tidak merugikan hak masyarakat dalam menjalankan kritik, dalam menjalankan demokrasi. Jadi lakukan saja seperti biasa. Jangan takut, normal-normal aja. Percayalah bahwa media ada di belakang masyarakat sepanjang kita semua berada di koridor yang benar. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.